Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada hari ini akan menerangkan mengenai materi macam-macam bearing. Pertama, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu nama masing-masing kelompok. Saya sendiri, Farid Alpasya, bertindak sebagai moderator. Lalu ada Muhammad Lutfi Yazid serta saudari Alfa Desi Jasuma. Baiklah, langsung saja. Pertama yang akan membacakan materi pertama adalah saudara Lutfi Yazid. Kepada saudara Lutfi dipersilakan. Baiklah, pengertian ball bearing. Ball bearing merupakan bearing yang menggunakan bola baja yang diletakkan di kedua rel yang berfungsi sebagai alur dan jalannya bola tersebut berputar. Ball bearing tak hanya digunakan untuk automotive equipment. Biasanya komponen ini digunakan pada mesin dan alat-alat rumah tangga. Ball bearing. Pada bantalan ini terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar dengan yang diam melalui elemen gelinding seperti bola, peluru, rol jarum, dan rol bulat. Bantalan gelinding pada umumnya cocok untuk beban kecil daripada bantalan luncur, tergantung pada bentuk elemen gelindingnya. Putaran pada bantalan ini dibatasi oleh gaya sentrifugal yang timbul pada elemen gelinding tersebut. Bantalan gelinding hanya dibuat oleh pabrik-pabrik tertentu karena konstruksinya yang sukar dan ketelitiannya yang tinggi. Harganya pun pada umumnya relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan bantalan luncur. Sebagai usaha untuk menekan biaya pembuatan serta memudahkan dalam pemakaian, bantalan gelinding diproduksi menurut standar dalam berbagai ukuran dan bentuk. Keunggulan bantalan ini adalah pada gesekannya yang sangat rendah. Pelumasannya pun sangat sederhana, yaitu cukup dengan gemuk, bahkan pada macam yang memakai seal sendiri, tidak perlu pelumas lagi. Kemudian ada keunggulan ball bearing. Yang pertama, untuk beban yang lebih kecil dibandingkan dengan bantalan luncur. Yang kedua, putaran dibatasi oleh adanya gaya sentrifugal elemen gelinding pada bantalan. Yang ketiga, konstruksinya rumit dan proses pembuatannya sulit. Yang keempat, harganya lebih mahal dibandingkan dengan bantalan luncur. Yang kelima, produksi atau pembuat dilakukan dalam standarisasi. Yang keenam, gesekan sangat kecil. Yang ketujuh, pelumasan sangat sederhana, misalnya dengan prese. Yang kedelapan, gerakan elemen gelinding menyebabkan suara berisik. Kemudian ada pertimbangan dalam pemilihan bantalan. Yang pertama, dalam pemilihan bantalan, banyak hal yang harus diperhatikan seperti satu, jenis pembebanan yang diterima oleh bantalan aksial atau radial. Yang kedua, beban maksimum yang ditumpu diterima oleh bantalan. Yang ketiga, kecocokan antara dimensi poros yang dengan bantalan sekaligus dengan keseluruhan sistem yang telah direncanakan. Yang keempat, keakuratan pada kecepatan tinggi. Yang kelima, kemampuan terhadap gesekan. Yang keenam, umur bantalan. Yang ketujuh, harga. Yang kedelapan, mudah tidaknya dalam pemasangan. Yang kesembilan, perawatan. Sebab kerusakan lubrikan. Pada ball bearing, yang pertama, penyebab kerusakan lubrikan karena terkontaminasi dengan kotoran atau debu atau partikel, air, kondensasi. Yang kedua, panas berlebih atau overheating saat dioperasikan. Kemudian temperatur lubrikan berlebihan sehingga sifat lubrikasinya hilang. Arsirnya panas naik terus. Yang ketiga, pemasangan tidak tepat pada dudukan, miring, terganjal sesuatu, kemudian dipaksakan. Akan menyebabkan bentuk lintasan ball berubah. Hal ini memicu kerusakan ball. Yang keempat,
Ball bearing berputar dalam keadaan tanpa beban, sehingga terjadi gesekan antara ball dengan dinding akan menyebabkan keausan, sehingga putaran menimbulkan gesekan eksentrik yang dapat memperparah kerusakan. Cara kerja ball bearing. Kerja ball bearing, shaft yang berputar akan diteruskan pada inner race. Karena pemasangan shaft dan inner race dilakukan dengan pemasangan desak. Putaran inner race akan menggerakkan ball sepanjang dinding inner race. Dengan demikian, posisi ball akan menggelinding sepanjang lintasan. Dinding luar inner race dan dinding dalam outer race. Kecepatan lintasan antara inner race, ball, dan outer race tidak linear sehingga kerja ball pada saat melintas kadang-kadang berputar atau bergeser. Kerusakan pada ball bearing terbagi dalam dua kategori, yaitu kerusakan lokal. Jenis kerusakan adanya keausan, goresan ataupun lubang pada lintasan dalam, lintasan luar, dan bola. Kondisi yang dibangkitkan akibat kerusakan ini terbukti pada saat elemen rotasi bersentuhan dengan kerusakan tersebut. Terdapat suara yang berbeda dan getaran yang frekuensinya lebih tinggi. Adanya getaran karena gaya kontak berubah secara periodik, sebab putaran tidak pada sumbu yang simetris, dan penyebabnya keausan yang terjadi. Kecepatan putaran ball bearing tidak sama dengan kecepatan dinding inner maupun outer. Cara mengatasi kerusakan pada bearing. Yang pertama, melakukan penggantian bearing sesuai umur waktu kerja yang telah ditentukan. Mengganti bearing yang sesuai dengan klasifikasi kerja pompa tersebut. Yang kedua, melakukan pemasangan bearing dengan hati-hati sesuai standar yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan alignment pada poros pompa dan penggeraknya. Yang keempat, melakukan tes balancing pada poros dan impeller. Yang kelima, memasang deflektor pada poros dan pemasangan rubber seal pada rumah bantalan dan perbaikan pada sel gland atau mengantisipasi kebocoran. Kelebihan ball bearing. Yang pertama, gesekan mulai yang jauh lebih kecil dan pengaruh yang lebih kecil dari jumlah putaran terhadap gesekan. Yang kedua, gesekan kerja lebih kecil sehingga penimbulan panas lebih kecil pada pembebanan yang sama. Yang ketiga, penurunan waktu pemasukan dan pengaruh dari bahan poros. Yang keempat, pelumasan terus-menerus yang sederhana dan hampir pemeliharaan serta jumlah bahan pelumas yang jauh lebih sedikit. Yang kelima, ketelitian. Pembebanan yang diizinkan dan perhitungan dari umur kerja. Berhubungan dengan pembuatan yang bermutu tinggi dalam pabrik, khusus sehingga memberikan keuntungan dalam penggunaan suku cadang. Yang keenam, kemampuan menahan beban kejut sesaat. Yang ketujuh, kebersihan. Kekurangan ball bearing. Yang pertama, lebih berisik pada kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua, ketahanan rendah ke shock loading. Yang ketiga, biaya awal yang lebih tinggi. Yang keempat, desain yang lebih rumit. Fungsi dan kegunaan ball bearing. Ball bearing merupakan sebuah bantalan gelinding yang memakai bola baja di sisi dalamnya. Bola baja tersebut berguna untuk media gesekan di antara komponen yang bergerak dan komponen yang diam. Pipa baja itu memiliki fungsi sebagai media gesekan di antara komponen yang bergerak dan komponen yang diam. Bagian-bagian ball bearing. Yang pertama ada width, yang kedua ada outer ring, ketiga common radius, yang keempat separator, yang kelima ada inner ring ball race, yang keenam common radius, yang ketujuh ada outer ring ball race, yang kelima ada shoulders, yang ke-9 ada bore, yang 10 ada inner ring, yang ke-11 ada face. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan ball bearing dari saya. Baiklah, selanjutnya yang akan membacakan materi adalah saya sendiri. Saya akan membacakan materi tentang pillow block bearing. Pengertian dari pillow block bearing.
adalah sebuah alas yang digunakan untuk mendukung kerja poros dengan bantuan dari bantalan bearing yang sesuai dengan beragam aksesoris. Bantalan ini terdiri dari bracket pemasangan atau blok bantalan alas yang digunakan dalam mendukung kerja poros. Kegunaan dan komponen. Fungsinya adalah untuk menampung bantalan dalam beban rendah. Di antaranya adalah dapat sebagai tumpuan shaft roda yang berputar, tumpuan shaft puli, penggerak V-belt drive conveyor, dan sebagai tumpuan shaft roda gigi gearbox yang berputar. Tidak hanya itu, dapat digunakan untuk beberapa peralatan otomotif saja, tetapi juga sering digunakan untuk mesin-mesin industri berat. Contohnya untuk mesin-mesin berat di pertambangan dan manufaktur. Keunggulan lainnya adalah mudah dalam perawatan dan penggantian. Materinya sendiri terdiri dari komponen dua benda utama, yakni bagian bantalan statis dan bagian dalam yang memiliki cincin berputar yang dapat menahan benda tetap pada posisinya masing-masing. Bagian-bagian pada blok bearing. Pertama adalah ada casing atau bodi utama. Tentu sebagai bodi utama ini berfungsi untuk bracket atau bearing unit dan dudukan baut pengikat antara pillow block unit dengan bodi mesin. Lalu ada casing bearing berfungsi sebagai rumah ball bearing atau bola-bola bearing sekaligus berfungsi sebagai lintasan putaran bola bearing. Lalu cover bearing dijadikan sebagai penutup agar ball bearing terlindungi dari kotoran asing yang masuk ke lintasan putaran ball bearing, sekaligus mempertahankan grease pelumas ball agar tidak keluar dari ball bearing unit. Ball bearing atau bola sebagai tumpuan pokok dari benda kerja sekaligus sebagai bagian yang berputar untuk memperingankan beban putar dari benda kerja. Lalu ada bushing sebagai yang mengikat shaft benda kerja atau tempat menumpu langsung dari benda kerja. Lalu ada grease yang berguna sebagai pelumas aktif. Lalu baut tanam atau bolt lock berfungsi mengunci shaft roll. Lalu ada lubang supply grease yang menjadi jalur untuk memasukkan grease baru tadi ke ball bearing agar grease yang lama tergantikan. Berikut ini adalah gambar dari pillow block bearing. Ini tadi adalah lubang tutup pentil grease tadi untuk memasukkan gemuk atau oli agar ini tetap lancar. Baik, selanjutnya bahan baku yang digunakan untuk membuat ball bearing sendiri adalah block bearing sendiri adalah digunakan adalah cor besi maupun cor baja jenis kromium dengan standar 52.100. Kelebihan dari menggunakan pillow block adalah sebagai berikut. Pillow block cenderung lebih awet dan tahan lama karena mempunyai struktur yang kuat dan kokoh. Kondisi grease pelumas bisa diganti dengan grease baru setiap waktu karena pillow block mempunyai lubang grease atau nipple grease untuk jalur grease pelumas masuk ke bearing unit. Tidak memerlukan ukuran diameter shaft roll yang dipasang presisi sekali karena pillow block mempunyai baut tanam atau bolt lock yang berfungsi untuk mengunci shaft roll yang agak longgar sehingga roll tidak mudah geser atau lepas. Dan di saat bearing unit dari pillow block tersebut rusak, maka tidak perlu diganti seunit pillow blocknya, tapi bisa diganti bearing unitnya saja. Lalu untuk kekurangannya adalah dengan ukuran diameter shaft roll yang sama, harga pillow block cenderung lebih mahal dari menggunakan bearing biasa. Lalu pillow block mempunyai double body sehingga di tempat-tempat tertentu kadang pillow block tidak bisa diaplikasikan dan membutuhkan tempat yang relatif lebih besar daripada menggunakan bearing biasa. Berikut adalah alat-alat tool kerja yang digunakan dalam pekerjaan melepas dan memasang pillow block bearing sebagai berikut. Pertama ada palu plastik yang berguna untuk memukul bodi pillow block.
Lalu pahat yang berguna sebagai penghantar palu plastik untuk memukul body pillow block agar geser masuk atau keluar dari benda kerja. Lalu kikir yang berguna untuk menghaluskan permukaan benda kerja sekiranya tidak rata sehingga mempermudah pillow block unit untuk keluar atau masuk ke benda kerja tersebut. Lalu amplas yang berfungsi untuk menghaluskan permukaan benda kerja dari kotoran atau karat sehingga pillow block unit bisa masuk atau keluar dari benda kerja tersebut. Lalu cleaner juga bisa dipakai WD yang berfungsi untuk membersihkan kotoran atau karat pada permukaan benda kerja pillow block. Contoh fungsi dari pillow block di beberapa benda kerja adalah sebagai berikut. Sebagai tumpuan shaft roda, sebagai shaft roda gigi gearbox, lalu sebagai tumpuan shaft roll conveyor, tumpuan shaft sprocket, shaft bushing, shaft sprocket tension, chain drive, dan tumpuan shaft pulley penggerak V-belt. Ini adalah contoh dari block bearing tersebut. Nah, ini ada bantalannya, lalu yang lingkaran ini adalah bearingnya. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Desi. Kepada Saudari Desi dipersilakan untuk membacakan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai needle roller bearing. Bantalan adalah elemen mesin yang menumpuk poros berbeban, sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat bergerak secara halus, aman, dan panjang umur. Bantalan harus cukup kokoh sehingga memungkinkan poros elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Needle bearing atau jarum adalah bantalan gelinding yang menggunakan bola-bola baja sebagai media gesekan antara komponen yang diam dan komponen yang bergerak. Bantalan jarum adalah bantalan roll dengan roll silinder, roll tipis dan panjang relatif terhadap diameternya. Meskipun bantalan roll jarum memiliki penampang yang kecil, bantalan ini tetap memiliki daya dukung beban yang tinggi. Needle bearing banyak digunakan dalam perangkat kecepatan variabel, misalnya mobil, anakan, peralatan mesin, dan lain sebagainya. Tipe bearing ini tidak memakai bola, tapi memakai silinder yang berputar. Bentuk silindernya juga bisa bermacam-macam. Ada yang tipis panjang seperti jarum needle, atau yang mengerucut atau round tapered, posisi miring, posisi tegak, dan lainnya. Kelebihan needle bearing adalah bisa menahan beban yang lebih besar dari bearing dengan bola, karena permukaan yang menahan beban lebih besar, di mana tekanan akan tersebar pada seluruh permukaan panjang silinder. Kelemahan needle bearing adalah rolling resistance atau tingkat kelancaran bearing ini tidak selancar bearing bola, lebih banyak permukaan yang bergesek, perputaran bearing lebih pelan. Kemampuan needle rollers bearing. Cincin luar bantalan roll jarum cangkir yang ditarik mengadopsi interferensi statis yang sesuai dengan kotak bantalan dan tidak memerlukan perangkat pemasangan aksial. Ini dapat memastikan kinerja kerjanya fleksibel bahkan di bawah kondisi kecepatan tinggi dan beban yang berat. Kedua, prinsip lanjutan dari bantalan roll jarum cangkir yang ditarik adalah bahwa tubuh memiliki volume pelumas penyegelan yang besar yang dapat dibiarkan tanpa pelumasan untuk waktu yang lama. Ketiga, menempati ruang yang kecil, yang kondusif untuk desain mesin yang ringkas. Bantalan roll jarum sendiri pada umumnya tidak memerlukan cincin bagian dalam. Karena desainnya yang masuk akal, cincin bagian dalam tipe IR biasanya dapat digunakan. Keempat, bantalan roll jarum ditarik dibagi menjadi dua ujung bantalan berlubang, tipe HK, dan satu ujung bantalan tipe tertutup disebut dengan tipe BK. Salah satu ujung bantalan tipe tertutup dari bantalan roll jarum adalah yang ditarik segel, yang cocok untuk ujung poros dan dapat menahan gaya bebas aksial kecil. Berdasarkan arah beban terhadap poros, bantalan radial atau disebut journal bearing, di mana arah beban yang ditumpu bantalan adalah tegak lurus terhadap suhu poros. Bantalan ini untuk mendukung gaya radial dari batang toraks serta saat berputar.
konstruksinya terbagi menjadi dua agar dapat dipasang pada poros engkol. Next. Needle bearing berkaitan dengan elemen penggulung bit yang berputar dan mengurangi gesekan. Bantalan roll jarum memiliki beberapa elemen seperti penggulung jarum. Jika dilihat dari panjang dan diameternya, panjang penggulung jarum antara 3 hingga 10 kali lebih besar dari diameter. Disebut dengan roller jarum, itu berarti ada kontak garis ketika elemen penggulung bergerak di dalam bantalan. Bantalan roll jarum atau cage. Bantalan ini berfungsi sebagai penyangga penggulung jarum. Bantalan roll jarum sendiri berguna untuk mengurangi gesekan dengan poros yang berputar. Bantalan roll jarum sendiri merupakan logam atau terkadang terbuat dari plastik yang berfungsi agar tidak terjadi kemiringan dan kehilangan garis yang berarti agar dapat berjalan dengan kecepatan tinggi. Needle bearing merupakan bantalan atau lahar gelinding yang menggunakan roller baja atau baja berbentuk silinder sebagai media gesekan antar komponen yang diam dengan komponen bergerak. Needle roller bearing mempunyai roll silinder dengan bentuk panjang dan tipis layaknya sebuah jarum. Adapun diameter yang dimiliki oleh roller bearing yang satu ini mempunyai ukuran yang lebih panjang dari diameter. Penggunaan bearing ini biasanya digunakan untuk spare part otomotif. Dalam menentukan jenis bearing, bagian penting yang harus diperhitungkan adalah pelumasan. Pelumasan adalah suatu cara untuk mengurangi gesekan antara dua permukaan benda yang saling bergesekan dan menambahkan suatu zat pelumas di antara permukaan tersebut. Tujuan pelumasan adalah mengurangi semaksimal mungkin gesekan yang terjadi di antara bagian-bagian yang bergerak. Pelumasan pada bantalan dengan menggunakan metode yang berbeda sesuai dengan beban dan posisi bearing. Pelumasan gemuk. Sistem ini menggunakan gemuk atau flat untuk melumasi bearing. Sangat cocok digunakan pada bantalan gelinding. Digunakan pada beban yang ringan, kecepatan putar yang rendah, dan atau kerja bearing yang kontinu. Pelumasan tetes. Digunakan pada bearing yang bekerja dengan beban ringan sampai sedang atau menengah. Pelumasan sumbu. Sistem ini pelumasannya menggunakan prinsip seperti kompor minyak tanah. Sewaktu minyak masih ada, maka sistem pelumasannya masih tetap berlangsung. Kemudian ada pelumasan percik. Sistem ini menggunakan percikan oli untuk melumasi bagian bearing. Percikan didapatkan dari komponen lain di sekitar bearing tersebut. Pelumasan pompa. Pelumasan ini digunakan pada bearing dengan memanfaatkan pompa oli untuk menekan oli ke sekitar bearing. Pelumasan sistem ini digunakan pada bearing yang bekerja dengan beban berat dan kecepatan putar yang tinggi. Yang ketujuh, pelumasan celup. Pelumasan sistem ini menggunakan bak oli untuk melumasi bearing. Sangat cocok digunakan untuk bantalan pada poros tegak. Baiklah, mungkin itulah tadi yang dapat kami sampaikan mengenai macam-macam bearing. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.